bisa ngelihat dari dua sisi nih, Mas. Pertama kita bisa lihat dari sisi supply ataupun demand ya. Kalau dari sisi supply, kenaikan harga batubara ini bisa berdampak pada windfall yang lebih baik. Jadi windfall itu nantinya mungkin akan dimanfaatkan untuk buffering peningkatan subsidi atau atau yang lainnya mungkin. Tapi di sisi lain kita lihat juga nih bagaimana kemampuan PLN untuk menahan kenaikan harga batubara ini sebelum di-pass through ke konsumen. Karena seperti yang kita tahu kan pengguna batubara terbesar di Indonesia itu pasti sektor pembangkit tenaga listrik. Nah, kalau misalkan harga tersebut malah akhirnya memicu para pemain di industri batubara untuk mengekspor lebih banyak tetapi melupakan kebutuhan yang dibutuhkan di dalam negeri dengan harga DMO, maka bisa saja nanti harga listrik juga dapat mengalami kenaikan karena tidak ada lagi stok dengan harga DMO seperti itu. Oke, berarti Anda melihat bahwa harus ada aturan juga dari pemerintah untuk menjaga kecukupan suplai batubara di domestik kita agar tidak berdampak lebih besar terhadap kenaikan harga energi listrik. Betul, betul sekali, Mas. Kebijakan apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Anda melihatnya? Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya dari sisi domestiknya sendiri, pemerintah baru-baru ini kan telah menerbitkan aturan royalti yang baru, di mana harga batubara itu berdasarkan kalori akan mempengaruhi berapa besar royalti yang akan dibayar. Minimal itu mungkin saya agak lupa, mungkin sekitar 7 dan maksimal itu sebesar 13,5% royalti yang dibayarkan. Seperti itu. Nah, yang harus ditekankan lagi adalah bagaimana manajemen DMO ini, karena kita sekitar awal bulan lalu kita bisa melihat kalau ada isu-isu suplai DMO batubara itu berkurang segala macam yang pada akhirnya menyebabkan PLN sedikit pusing bagaimana cara untuk mendapatkan stok batubara. Ini harus diatur bagaimana recording DMO ini setiap bulannya. Itu bisa saja mungkin diatur berdasarkan berapa banyak let's say misalkan persentase dari jumlah batubara yang akan diekspor itu harus disetorkan untuk menutupi DMO yang diwajibkan kepada setiap perusahaan seperti itu. Oke, itu yang menjadi perhatian juga. Saya mau ke Pak Michael. Pak Michael, kalau kita lihat kan efek dari inflasi ini begitu nyata ya. Dengan kenaikan harga batubara juga tentu akan berdampak kalau dari satu sisi begitu untuk dalam negeri kita ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Zudi bahwa harus ada antisipasi terhadap kebutuhan batubara dalam negeri kita agar tidak ada lonjakan dari harga energi atau harga listrik yang akan berdampak tentunya ke harga pangan, terus juga cost dengan kenaikan BBM juga sangat besar begitu, apalagi di industri logistik tentu ada cost dari distribution yang akan meningkat. Nah, Anda melihat seberapa besar ini juga akan berdampak terhadap aset-aset berisiko lainnya? Iya, kalau kita lihat resiko inflasi memang sangat-sangat tinggi ya, apalagi dengan kenaikan BBM tadi sempat Bapak juga mention. Kita lihat itu akan meningkatkan inflasi bahkan bisa sampai mendekati ke level 10% di bulan September sampai akhir tahun gitu dengan adanya ini hanya factoring kenaikan Pertalite dan juga biosolar yang 30%, belum kalau kita ada potensi kenaikan harga LPG melon atau yang 3 kg ataupun ada kenaikan harga listrik lagi kalau DMO harus dinaikkan. Nah, tentunya pemerintah akan mindful apalagi sekarang beberapa bulan terakhir food inflation juga udah mencapai level yang di atas 10% ya. Jadi tentunya food inflation yang tinggi, BBM harga juga naik, itu sudah bisa men-trigger inflasi yang sangat-sangat tinggi. Kalau dinaikkan lagi dari harga listrik ataupun LPG, tentunya impact ke inflasi akan lebih besar lagi. Dan kalau kita lihat memang saat ini cyclical sectors atau sektor-sektor real yang cyclical seperti retailers ataupun beberapa discretionary products yang lainnya itu akan lebih tentunya akan paling dirugikan. Jadi defensive sektor seperti consumer staples, FMCGs itu yang lebih diuntungkan ataupun di telekomunikasi di mana demand lebih stabil ya ke depannya seiring dengan penurunan dari purchasing power masyarakat. Oke, jika itu menjadi resiko.